Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Hai guys, welcome back to my channel. Kali ini kita akan membahas makna Tahun Baru Islam 1 Muharram 1443 Hijriah bagi umat Islam pada khususnya dan bagi semua umat pada umumnya. Namun pertama yang mau saya sampaikan adalah bahwa Tahun Baru Islam 1 Muharram 1443 Hijriah itu bertepatan dengan 10 Agustus 2021. Namun, secara libur nasional ditetapkan pada tanggal 11 Agustus 2021 atau bertepatan dengan tanggal 2 Muharram. Tahun Baru Islam tetap 1 Muharram 1443 Hijriah guys. Ya, bertepatan dengan 10 Agustus 2021 Masehi. Hari liburnya yang digeser menjadi 11 Agustus 2021. Namun, ya, hari besarnya tetap sama, ya, yaitu pada tanggal 1 Muharram, tepatnya pada tanggal 10 Agustus 2021. Ini insya Allah sebagai bagian dari upaya pencegahan dan penanganan penyebaran COVID-19. Jadi ini sebagai bentuk ikhtiar kita untuk mengantisipasi munculnya klaster baru. Maka pemerintah mungkin memandang perlu dilakukan perubahan hari libur dan cuti bersama. Karena kalau kita lihat bahwa selain peringatan 1 Muharram 1443 Hijriah, ada juga perubahan hari libur dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW 12 Rabiul Awal 1443 Hijriah, yang awalnya hari liburnya tanggal 19 Oktober berubah menjadi 20 Oktober 2021. Oke guys, sekarang yang terpenting adalah apa makna 1 Muharram Tahun Baru Islam buat umat Islam secara umum, ya, secara umum dan secara khusus gitu ya. Tentunya ini merupakan hari yang spesial buat umat Islam. Karena bulan Muharram adalah salah satu bulan yang paling dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, atau disebut sebagai bulan haram, al-ashhurul harum, ya. Seperti yang tercantum dalam Quran surat Al-Taubah ayat 36. Inna iddatash shuhuri 'indallahi 12 shahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Dhalika ad-dinul qayyim. فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. Yang artinya sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah adalah 12 bulan. Dalam ketetapan Allah, di waktu Dia menciptakan langit dan bumi, di antaranya 4 bulan haram. Itulah ketetapan agama yang lurus. Maka janganlah kamu menganiaya diri kamu dalam bulan yang 4 itu. Dan perangilah kaum musyrikin, ya, itu semua sebagaimana mereka memerangi kamu semuanya. Dan ketahuilah bahwa Allah beserta orang-orang yang bertakwa. Allah Subhanahu wa taala memberikan 4 bulan haram dari 12 bulan yang ada berupa keistimewaan dan kemuliaan. Perbuatan baik seperti memperbanyak sholat sunnah, kemudian berzikir, bersedekah, dan lain sebagainya sangat diharapkan di dalam bulan haram ini. Dan Allah insya Allah akan melipat gandakan balasannya. Guys, maka dari itu
pada 4 bulan haram tersebut, umat manusia dilarang untuk melakukan perbuatan haram. Perbuatan haram itu adalah perbuatan yang dilarang oleh agama. Di antara banyak amalan yang mungkin bisa kita lakukan pada saat di bulan-bulan haram ini, yaitu kita bersolawat, ya, berzikir, dan yang paling utama dan menjadi sunnah adalah puasa. Seperti yang tertulis dalam hadis riwayat Abu Hurairah yang artinya seorang datang menemui Rasulullah SAW. Ia bertanya, setelah Ramadan, puasa di bulan apa yang paling utama wahai Rasulullah? Kemudian Nabi menjawab, puasa di bulan Allah, yaitu bulan Muharram. Hadis riwayat Ibnu Majah. Mengingat ini merupakan tahun baru Islam yang juga menandakan peristiwa hijrahnya Nabi Muhammad SAW dari Mekah ke Madinah pada tahun 622 Masehi, maka hijrah itu memiliki makna yang penting buat umat muslim. Guys, yuk kita sama-sama apa makna yang bisa kita ambil dari tahun baru Islam ini. Yang pertama adalah makna hijrah. Bahwa tahun baru Islam itu menandai peristiwa hijrahnya Nabi Muhammad SAW dan kemudian melahirkan agama Islam. Setelah peristiwa tersebut, Islam mengalami perkembangan dengan penyebaran yang semakin luas. Oleh karena itu, umat Islam perlu memaknai hijrah dengan baik dan benar. Dalam hal ini, hijrah memiliki arti berpindah dari sesuatu yang buruk, ya, berpindah dari suatu buruk atau yang negatif, termasuk perilaku tercela, perilaku yang tidak baik, menjadi sesuatu yang positif dan terpuji. Semoga setiap muharam-muharam yang datang ke depannya, insya Allah mampu memberikan energi baru buat kita, ya, untuk menggantikan semua keburukan-keburukan yang sudah kita lakukan dari tahun-tahun sebelumnya, untuk dijadikan kebaikan-kebaikan di tahun-tahun yang akan datang. Yang kedua, makna tahun baru Islam adalah semangat perjuangan, di mana kita sebagai umat muslim harus terus memiliki semangat perjuangan yang kental, tak kenal putus asa, dan dipenuhi rasa optimis, yaitu semangat hijrah dari hal yang buruk menuju ke hal yang lebih baik. Umat muslim pun tahu Muhammad SAW dan para sahabat seakan tak pernah lelah, dan mereka selalu menyebarkan agama Islam walaupun apapun itu rintangannya. Dan diharapkan semangat perjuangan ini terus melekat pada diri kita sebagai umat Islam dari tahun ke tahun. Yang ketiga, tahun baru Islam memaknai kita sebagai momen untuk muhasabah. Di tahun baru ini tentunya setiap manusia ingin tumbuh dan berkembang menjadi pribadi yang lebih baik. Maka dari itu, tahun baru Islam ini juga bisa dijadikan sebagai momen untuk introspeksi diri atau muhasabah. Ya, diharapkan pula seluruh umat Islam bisa mawas diri atau mulai mawas diri dari segala tindakan dan perbuatan di tahun lalu. Ya. Yang keempat adalah pengingat sebagai pentingnya akhlak mulia. Akhlak mulia akan menjadi pendorong untuk terus berbuat baik dan menebarkan kebaikan ke banyak orang. Hasilnya tentu saja akan kita tuai sewaktu kita kembali ke sisinya. Semakin banyak amalan yang kita lakukan di dunia ini, maka Allah akan berikan baik itu di dunia maupun nanti di akhirat. Makna tahun baru Islam 1 Muharram 1443 Hijriah yang terakhir adalah perdamaian. Muharram menjadi salah satu dari 4 bulan haram atau yang memiliki keistimewaan dan yang paling mulia. Hal ini dikarenakan segala perbuatan baik yang dilakukan akan dibalas berkali-kali lipat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karenanya pada bulan ini umat Islam diharamkan untuk berperang, diharamkan untuk melakukan kezoliman. Sebab semangat Muharram adalah semangat penuh perdamaian. Guys, itu saja yang bisa saya share. Mudah-mudahan bermanfaat terkait dengan apa makna tahun baru Islam bagi umat Islam pada khususnya
dan umat-umat yang lain pada umumnya. Dan insya Allah kita diberikan umur panjang dan barokah, dipanjangkan umur takwa dan ibadah kita, sehingga kita bisa melakukan fastabiqul khairat, berlomba-lomba untuk melakukan kebaikan. Ada benarnya semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala, kalau ada salah adalah dari diri saya sendiri. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.